Oke teman-teman, kita sekarang sudah bersama dengan Ibu Yuli selaku owner, pengayom, pembimbing di grup seni Kuda Lumping Griya Saka Seni. Nah, ini sudah ada Ibu Yuli. Bu Yuli, pertama selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Sudah mengasih ruang buat kita Lelakon TV untuk sekedar berbagi cerita yang tentunya nanti bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana. Bu Yuli, untuk apa Griya Saka Seni ini awal terbentuknya itu gimana Bu? Maksudnya terbentuk tahun berapa, terus kok bisa sampai sebesar ini, seterkenal ini, mungkin di lingkup Kabupaten Semarang atau beberapa kota yang sudah pernah mengundang Bu Yuli dan teman-teman tentunya. Oke, satu-satu ya Mas, Ya, dari awal. Kalau Griya Saka Seni ini kita singkat GSS ya, biar lebih singkat ya. Oh gitu ya. GSS itu dulu berdirinya itu sebenarnya bukan dari saya malahan. Saya tuh enggak, saya suka seni. Suka seni ya. Suka, saya hanya penikmat seni, tapi saya enggak bisa seni. Oh, enggak gitu. mudeng malahan saya tuh. Cuma saya seneng gitu loh, terutama reog, karena dari saya sejarahnya itu karena kenapa saya kok bisa seneng sama reog? Karena kecilnya saya hiburan itu cuma reog. Oh gitu. Zaman beton niku nggih Bu, wajan tutuki kalih panci. Iya benar. Ya benar itu. Itu cuman apa? Zaman dulu reognya, kalau reog dulu kan musiknya cuman apa? Tiga apa itu namanya? Bende sama ini toh apa? Kendang toh. Enggak ada gamelan nenek zaman dulu. Jadi itu karena saya tuh dulu kecilnya suka reog, seneng hiburannya cuma reog. Terus setelah gede, besar, akhirnya keluar ada banyak seni. Terus reog tuh sempat tenggelam gitu. Ya terus akhirnya booming lagi kan. Booming lagi, terus saya sering nonton, sering lihat, terus akhirnya kok tertarik, terus ikut ibarat ya ngomong ki donatur lah. Oh, gitu. Bahasa sombongnya itu saya mendonaturi suatu grup reog. Nah ternyata banyak anak-anak di situ, terus anak-anak pada gini meminta saya, Bu berdiri sendiri, kita berdiri sendiri. Kita pengen punya berkreasi sendiri tanpa harus ada yang, kalau dulu mereka masuk di suatu grup itu kan karena profesional. Sementara anak-anak pengennya berkreasi sesuai dengan imajinasi anak-anak sendiri yang pengennya radio dibikin seperti ini sesuai dengan zamannya gitu. Terus akhirnya ya sudah. Ya, kalau memang kalian bener pengen terjun di dunia ya tak fasilitasi, tapi kalian harus konsisten, bener-bener di reog itu seni itu bisa dibilang seni itu murah regane, tapi kalau dibeli mahal. Nah, soalnya sebuah karya ya, gitu, Bu. Seni itu murah harganya, tapi kalau dibeli mahal. Jadi kalian harus konsisten. Oke, terus akhirnya tak kasih wadah. Ya gitu ya sudah. Kita nyari tempat buat base camp lah gitu, di Banyu Biru. Terus akhirnya ada tempat, terus kita bertempat di situ. Terus waktu itu alat juga belum ada, masih pinjem. Masih awal-awal berdiri itu masih pinjem, tapi itu anak-anak, dorongan anak-anak. Terus saya masih awam. Piye ki, saya harus mulainya dari mana gitu kan, enggak tahu karena memang itu bukan dunia saya gitu. Terus akhirnya karena mikir saya reog, jenenge reog itu kan eblek ini kan. Akhirnya saya pertama kali beli ini. Saya ingat pertama kali beli ini. Yang besar ini, ya, yang besar pertama kali beli itu. Terus akhirnya bisa kebeli, terus bisa
seperti sekarang ini. Itu dari awalnya itu mungkin berapa peserta, Bu? Kalau awal itu dulu itu malah pesertanya itu malah orang sepuh-sepuh. Oh, gitu. Terus anak-anak itu hanya pelakon. Jadi yang untuk memotorinya itu malah orang sepuh-sepuh, tapi sekarang untuk saat ini sudah almarhum ya. Jadi tinggal saya. Akhirnya ya sudah, terus tak tarik ke sini. Kebetulan di sini ada tempat. Akhirnya tak tarik ke sini supaya saya bisa memantaunya lebih intens gitu loh, untuk memantau anak-anak, pergerakannya anak-anak gitu. Untuk sekarang anggotanya sudah berapa, Bu? Kalau sekarang, jadi kalau anggotanya GSS yang pure itu mungkin hanya sekitar 30-40, tapi kalau anggota yang mendukung mungkin sampai 75, 80, 100 ada. Gitu. Itu dari anak didik sampean itu kebanyakan ke sekolah atau kerja? Kalau tadi kan kerja nih ya. Mungkin ada yang sekolah atau kalau dulu banyak yang masih sekolah di luar yang sepuh-sepuh ini, maksudnya yang untuk sepuh-sepuh itu kan beliau-beliaunya itu dulu itu hanya sebagai pendamping, sebagai pembina, tapi untuk pelakon seninya itu kan tetap anak-anak itu masih banyak yang masih sekolah dulu, sampai sekarang sudah pada kerja, sudah pada keluarga. Berarti intinya ini dari sekolah sampai kerja betah berarti. Ya. Karena mereka merasa nyaman mungkin ya. Ya. Malah gitu. Sekarang yang masih sekolah tinggal hitungan tangan itu. Karena semua sudah ini, karena kebetulan sekarang vakum kemarin karena ada corona. COVID gitu. Ya, akhirnya kan terus vakum. Nah, ini kalau bisa kan nanti mau dihidupkan lagi. Oh, gitu. Jangan sampai lupa lah sama kesenian, terutama reog. Oh, itu. Iya. Lah, terkadang kan gini, Bu, anak didik atau yang mungkin anggota katakanlah itu kan kadang ada fasenya, di mana fase itu malas atau down lah, katakanlah ibaratnya down. Lah, ini untuk menaikkannya kembali, menyemangati lagi, itu mungkin ada trik dari Bu Yuli. Caranya gimana gitu? Nah, kalau ini kita bicara tidak ada halangan ya, maksudnya tidak ada larangan untuk pentas karena pandemi kemarin. Kalau dulu supaya anak-anak itu tetap dia punya semangat untuk berkreasi, untuk semangat untuk tampil, itu saya berusaha untuk nyari job. Gimana caranya tetap dapat job, jadi pentas di sana, pentas di... Kalau tidak ada pentas, tidak ada tanggapan, kan buat apa kita latihan, gitu kan? Tapi kalau besok tanggal sekian ada job, ada tanggapan kesini, itu anak-anak langsung semangat. Berarti kayak ada marketingnya gitu ya, ibaratnya yang ada. Mencarikan dari sini latihan, marketingnya jalan. Itu. Jadi tetap gimana caranya kita nyari job, dan gitu. Nanti kalau ada job terus kita jalan latihan, baru nanti anak-anak semangat lagi. Nah, terus tapi dari job itu, Bu, dari job itu misalkan katakanlah budget sekian dari sananya ya. Terus ini untuk pembagiannya atau murni pure buat kas atau gimana? Kalau selama ini kalau ada tanggapan, kita memang tidak pernah komersil. Oh, gitu. Jadi anak-anak main pun mereka cuman ya untuk menyalurkan hobi, minat, bakat dan kesenangan. Jadi tidak untuk mencari income. Oh, gitu. Ya. Terus kalau misalnya ada tanggapan atau ada sumbangan atau apa, atau dapat hibah, dana hibah dari pemerintah apa itu dialokasikan ke kas. Dikumpulkan di kas. Dan nanti ngumpul berapa, seperti kemarin ya, anak-anak itu dari tahun 2015 awal kita berdiri sampai tahun 2019 terkumpul kas itu 12 juta sekian. Terus akhirnya saya tawarin ke anak-anak, ini uang kas kalian ada 12 juta, mau bikin apa?
Terserah Bu mau bikin apa, mau buat apa kan gitu. Kalau mau tak bagi, yang main kan rolling. Oh, Tidak sistem cuma rolling ya, otomatis kan ono sing setiap pentas main terus, tapi ada yang kan tidak semua anak itu menguasai jogetan. Kita kan punya beberapa jogetan. Ada spesialis jogetan ini, spesialis jogetan ini untuk yang apa? Yogonya juga seperti itu. Kan? Ya, ini kalau dibagi tidak bisa, tidak bisa adil gitu, karena yang main kan ada yang jamnya tinggi, ada yang jamnya cuman beberapa kali main gitu. Tapi kalau tak bikin beli alat, nanti kalian akan ngeklaim semua. Aku juga beli itu alatnya itu, saya tidak mau kan gitu. Terus udah gini weh, piye nek ini buat main sendiri. Jadi semua bisa merasakan, nek main sendiri kan semua bisa merasakan. Iya. Akhirnya dari uang 12 juta itu kita cakke untuk main sendiri, kita panggil bintang tamu dari Jogja. Waktu itu tahun 2019. Tahun 2019 ya. Itu. Terus sejak tahun 2019 sampai sekarang karena langsung terus ada pandemi. Ya belum ada planning lagi untuk kedepannya karena ya itu kita vakum karena pandemi. Ya. Terus kalau untuk latihannya sendiri Bu, itu mungkin ada jadwal, katakanlah 1 minggu berapa kali, 3 kali atau berapa? Ya, dari dulu sampai sekarang, bahkan pandemi kemarin pun kita ndak ada job karena ndak boleh ada pentas, anak-anak tetap latihan. Karena apa? Tetap saya gerakkan untuk latihan biar apa? Tetap ingat, ndak lupa gitu loh. Terus mereka tetap yang masih minat tetap merasa seneng, hobinya tersalurkan gitu. Diasah terus gitu ya Bu? Jadi untuk latihan itu seminggu itu Selasa, Rabu, dan Jumat. Tapi kalau ada besok udah mulai ada tanggapan mendekati hari H main, full latihan kecuali hari Kamis malam Jumat. Hari Kamis malam Jumat libur. Gitu ya. Ya. Pernah nggak Bu pas misalkan sesi latihan nih, kan kadang kalau main kuda lumping nih ya, kata orang nih Bu ya, itu kan kalau seneng banget, mungkin kadang latihan gue iso dadi. Lah pernah nggak Bu, maksudnya anak didik itu pas sesi latihan dadi toko-toko ngene-ngene baluk ndok napa kuwi, ngene-ngene baluk ndok napa kuwi, ngene-ngene baluk ndok napa kuwi. Tidak pernah kita mengadakan apa, maksudnya kalau ya reak itu kan hubungannya sama mistis ya. Betul. Itu ya. Ya percaya atau tidak percaya memang iya gitu loh. Memang hubungannya sama mistis kan. Nek malam satu surau kan suka dicuci, gitu. Ya kan dimandiin. Itu aja ndak ada yang kesurupan, ndak. Kalau mungkin ya, grup lain ada karena saking sakralnya. Tapi kalau sini kan saya bikin have fun aja anak-anak, jadi ndak terlalu banyak apa ya, tirakate gitu tuh ndak. Jadi saya seninya murni seni. Kalaupun ada mistisnya itu bonus. Ya. Jadi tujuannya ndak untuk itu. Itu berarti kalau misalkan pas sesi latihan nggak ada yang nggak pernah ada yang sampai kesurupan. Ingkung tekuk. Kalau pas main perform ada. Ya pasti, itu. Mangan bolep barang niku Bu. Nggak bolep tapi piring gelas. Pokoknya kalau saya main sebisa mungkin untuk gelas sajen sama piring itu dari plastik. Kalau enggak dimakan pasti pecah, pasti aja. Letak sak gelasnya gitu. Ya, berarti nggih sangar nggih. Untune mboten rompal niku. Tahu itu. Pasti saya mintanya selalu misal tanggapan juga pasti untuk kalau kita main itu kan ada sajen ya. Kan ada gelas yang buat tempat kopi, teh, itu tuh sama air kembang itu. Saya mintanya kalau bisa plastik, bahkan saya sediain sendiri karena tidak semua tuan rumah kan punya gelas plastik, piring plastik ya.